Datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 131.135. Jia Siwen melihat sekeliling selama seminggu dan berkata dengan senyum tipis, Apakah penjaga keamanan ini sumber kepercayaan Anda? Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir dan memberitahu saya di mana Wang Yuande berada. Jika tidak ada satupun dari penjaga keamanan ini yang bisa melindungimu. Hehe, ini sangat menarik. Pelayan itu berkata dengan nada menghina, ayo, turunkan dia untukku. Penjaga keamanan sudah menunggu dengan tidak sabar. Mereka bergegas keluar seperti harimau dan macan tutul, bergegas menuju Jia Siwen. Jia Siwen menoleh untuk melihat penjaga keamanan pertama, dan penjaga keamanan yang bergegas ke depan mendatanginya dalam sekejap mata. Ledakan. Jia Siwen mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan tanpa disengaja. Pukulan ini terlihat biasa saja, namun nyatanya sangat kuat. Ia menabrak penjaga keamanan dan segera mengguncangnya, menyapu tanah dan meluncur keluar lebih dari 10 meter. Hanya nyaris berhenti. Wajah penjaga keamanan yang tersisa berubah. Mereka tidak menyangka Jia Siwen menjadi begitu kuat. Tetapi sekarang setelah mereka mengetahui detail Jia Siwen, mereka tidak berani menahan diri. Mereka mengeluarkan tongkatnya dan menyapa Jia Siwen. Tongkat-tongkat itu kelihatannya biasa saja, namun nyatanya semuanya terbuat dari besi halus. Tongkat yang jatuh menimpa seseorang bisa langsung mematahkan tulang seseorang. Namun saat Jia Siwen menghadapi tongkat tersebut, matanya masih tenang dan tidak ada gelombang ombak. Tepat ketika tongkat estafet hendak jatuh ke tangan Jia Siwen, dia perlahan mengangkat lengannya untuk memblokir tongkat estafet. Melihat pemandangan ini, mata petugas keamanan tiba-tiba menunjukkan ekspresi mengejek. Berani menggunakan lenganmu untuk memblokir tongkat estafet. Bukankah ini mencari kematian? Tidak peduli seberapa keras tulangmu, apakah kamu masih bisa lebih keras dari batang besi? Ledakan. Tongkat itu menghantam lengan Jia Siwen dengan keras, dan terdengar suara teredam. Namun, semua orang terkejut karena tongkatnya ditembakkan secara langsung, tetapi lengan Jia Siwen tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Melihat lengan Jia Siwen yang utuh, penjaga keamanan terkejut. Gunakan tongkat ini untuk menghancurkan. Bahkan tembok kokoh pun akan hancur berkeping-keping, tapi itu tidak berpengaruh pada Jia Siwen. Itu membosankan. Jia Siwen berkata tak berdaya sambil menggelengkan kepalanya, buang-buang waktuku bermain denganmu, ayo pergi dari sini. Saat suara itu jatuh, tiba-tiba kaki Jia Siwen terbanting, dan tubuhnya langsung menghantam rombongan satpam itu seperti bola meriam. Rombongan satpam tak sempat mengelak, mereka langsung dihajar oleh Jia Siwen, merobohkan meja dan kursi di bar satu persatu, dan menakuti para tamu di bar untuk menghindar satu persatu. Siapa lagi? Jia Siwen melirik penjaga keamanan yang tersisa dan berkata dengan ringan. Penjaga keamanan yang masih berdiri di tempat mundur ketakutan, menjaga jarak dari Jia Siwen, dan tidak ada yang berani bergerak maju sesuka hati. Karena kamu tidak berani, maka aku akan menemui bosmu. Jia Siwen berkata dengan enteng. Siapa yang ingin menemukanku? Pada saat ini, suara suram datang dari jauh, menarik perhatian semua orang yang hadir. Pelanggan yang sudah lama lari ke samping menoleh untuk melihat mereka, dan mata mereka tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Aku pergi. Bukankah itu pemilik batang kipas emas yang mabuk? Bagaimana dia keluar? Mungkinkah gerakan dari luar mengganggunya? Pasti ada yang menceritakan beritanya, kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi di luar? Tapi karena bosnya sudah muncul sendiri, menurutku anak ini dalam masalah. Bagaimana mungkin? Menurutku dia sangat kuat. Yang lain sama sekali bukan lawannya. Bagaimana jika bosnya muncul? Apakah itu berarti bosnya masih kungfu? Itu tidak benar, tapi kamu tidak tahu, bosnya memiliki master misterius. Konon dia mungkin salah satu dari 10 master teratas di Nancheng. Aku pergi, 10 master teratas Nancheng. Kalau begitu anak ini selesai, mari kita tunggu pertunjukan yang bagus. Jia Siwen menoleh dan melihat ke arah pembicara. Pembicaranya memang Wang Yuande. Dan di samping Wang Yuande ada sekelompok elitnya dan Tan Song.
Jia Siwen melihat ke kaki Tan Song. Kaki Tan Song tertusuk olehnya terakhir kali, tapi sekarang sepertinya sudah pulih seperti semula. Jalannya mulus seperti biasanya, tanpa ada bekas cedera. Ternyata kamu lagi. Aku tidak menyangka kamu berani datang ke sini. Kamu berani banget, Wang Yuande berkata sambil mencibir menatap Jia Siwen. Jia Siwen menatap Wang Yuande dan berkata dengan dingin, Wang Yuande, awalnya aku tidak ingin merepotkanmu, tapi kamu ingin merepotkanku lagi dan lagi. Apakah kamu benar-benar mengira aku pengganggu? Anda membobol situs saya dan membawa seseorang pergi. Saya harus menemukan tempat ini kembali. Wang Yuande menatap Jia Siwen dan berkata dengan dingin, awalnya, aku masih khawatir tentang bagaimana membiarkanmu datang kepadaku, tapi sekarang kamu mengambil inisiatif untuk mengantarkannya ke pintu, sungguh tidak ada usaha untuk menerobos sepatu besi itu. Dan tidak menemukan tempat untuk menemukannya. Apakah kamu yakin? Jia Siwen berkata sambil mendengus dingin, apa menurutmu kamu bisa menghentikanku hanya dengan kalian? Aku tidak mempersiapkannya terakhir kali ini aku tidak akan pernah membiarkanmu kabur. Wang Yuande mencibir. Ketika suara itu jatuh, Wang Yuande melambaikan tangannya, dan orang-orang di belakangnya dengan cepat melangkah maju. Mereka tidak memiliki senjata apapun di tangan mereka, tetapi aura yang terpancar dari mereka menggerakkan semua orang yang hadir. Aku pergi, orang-orang ini merasa berbeda dengan penjaga keamanan tadi. Mengerikan, saya merasakan penindasan saat berdiri di samping mereka. Siapakah orang-orang ini? Pelanggan di sekitar memandang orang-orang ini dan menebak, dan kata-kata Wang Yuande secara langsung memberitahu mereka jawabannya. Saya mentransfer ini secara pribadi. Mereka semua pernah bertugas di pasukan khusus. Wang Yuande mencibir. Saat menghadapi begitu banyak orang sekaligus, kamu pasti akan mati. Namun, ekspresi Jia Siwen tidak berubah sama sekali. Selama Tan Song tidak bergerak, dia yakin orang-orang ini saja tidak akan bisa menghentikannya. Ayo, coba saya lihat betapa berbakatnya para pensiunan dari pasukan khusus ini. Jia Siwen memberi isyarat dan berkata dengan ringan. Bocah, kamu sombong sekali. Kuharap kamu bisa begitu sombong saat berlutut di depanku memohon ampun. Seorang pria botak yang kuat keluar dari sana, menatap Jia Siwen dan berkata dengan tajam. Ada bekas luka sepanjang 5 cm di pangkal hidung pria berkepala pelontos itu. Bekas luka itu tampak seperti kelabang besar yang bengkok, penuh kengerian. Ketika pelanggan di sekitar melihat pria berotot itu, mereka mundur, menjaga jarak darinya, karena takut diserang sebagai pendamping Jia Siwen. Ayo, Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Katamu, jika kedua orang ini bertarung, siapa yang akan menang? Apakah itu masih perlu ditanyakan? Scarface itu dari tim khusus, ditambah lagi ukuran tubuhnya jauh lebih besar daripada anak kecil, yang jelas Scarface akan menang. Betul, jangan dikira anak itu baik memukul beberapa satpam. Di depan pasukan khusus, satpam itu hanya membagikan makanan. Menurutku anak itu mungkin akan dipukuli juga. Scarface memandang Jia Siwen, dengan senyum menyeringai di wajahnya, hehe, nak, bunuh saja. Begitu suara itu turun, saya melihat Scarface tiba-tiba melangkah keluar dan langsung memukul Jia Siwen. Saat ini, Scarface seperti tank yang merajalela, dan langkah kaki yang tumpul terdengar di tanah, seperti gempa kecil. Jia Siwen perlahan memasang ekspresi ofensif. Ketika Scarface datang ke hadapannya, dia melihat kakinya langsung ditendang dan ditendang ke arah dada Scarface. Namun, Scarface telah dipersiapkan sejak lama, dan ada senyuman muram di wajahnya dan berkata, haha, gunakan kakimu di depan Lao Su. Temukan kematian. Saat dia berkata, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih kaki Jia Siwen. Ledakan. Kaki Jia Siwen langsung digenggam oleh Scarface, dan Scarface tiba-tiba menarik Jia Siwen ke arahnya. Melihat pemandangan ini, penjaga yang tersisa sedikit menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir. Bagaimanapun, kaki mereka jatuh ke dalam kendali musuh. Bagaimana pertempuran ini bisa dilakukan? Jika Scarface ingin membunuh Jia Siwen, maka dia sekarang bisa langsung menarik kaki Jia Siwen. Saat menghadapi musuh yang kekuatannya tidak diketahui, sangat tidak bijaksana untuk terburu-buru.
Sekali kakinya terjepit, berarti inisiatifnya sudah hilang, dan tidak akan banyak gunanya jika ingin mendapatkan inisiatif kembali saat itu. Itu mudah. Namun, Jia Siwen tidak panik sama sekali, melihat kakinya yang lain menghantam pria kuat itu, dan mendarat dengan keras di lengannya. Retakan. Dengan suara yang tajam, lengan Scarface berubah bentuk karena tendangan Jia Siwen yang tiba-tiba. Apa? Terdengar jeritan seperti babi dari mulut Scarface, dan lengannya diinjak hidup-hidup. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Saat lengannya patah, Scarface tidak bisa lagi menggenggam kaki Jia Siwen. Dia mundur beberapa langkah dan duduk di tanah, memegang tangannya dan terus-menerus meratap. Siapa yang akan datang selanjutnya? Jia Siwen mendarat dengan mantap di tanah, menatap datar ke arah Wang Yuande dan berkata, seolah dia bukanlah orang yang baru saja mematahkan lengan Scarface. Orang-orang yang tersisa ragu-ragu. Meskipun Scarface bukan yang terkuat di antara mereka, setidaknya kebugaran fisiknya dianggap yang terbaik. Bisa dengan mudah menginjak lengan Scarface dengan satu kaki, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan kaki Jia Siwen. Wajah Wang Yuande pucat karena marah. Dia awalnya mengira bahwa dia telah mengerahkan orang-orang kuat ini untuk mengepung Jia Siwen, tetapi siapapun yang mengira hal itu dengan mudah diselesaikan oleh Jia Siwen. Biarkan aku datang. Tan Song di samping berkata dengan ringan. Dengan itu, Tan Song melangkah maju ke arah Jia Siwen. Jia Siwen berkata dengan ringan, apa? Kakinya yang patah sudah sembuh. Tan Song menatap Jia Siwen, tersenyum dan berkata, hehe, terima kasih, aku telah menerobos, biarkan kamu mencoba kekuatanku hari ini. Setelah kata-kata itu jatuh, mata Tan Song berangsur-angsur menjadi dingin, dan udara dingin memancar. Jia Siwen sedikit mengernyit. Awalnya ia mengira telah menerobos dan menghadapi Tan Song akan menjadi lebih mudah, namun kini tampaknya Tan Song ini juga tidak mudah. Alih-alih dihapuskan, dia menggunakan kesempatan ini untuk menerobos. Ayo, kaki Hai Feng. Tan Song berteriak sambil berjingkat sedikit, dan langsung menendang ke arah Jia Siwen. Dia mendatangi Jia Siwen dalam sekejap mata dengan suara siulan angin yang bertiup. Ketika para penonton melihat ini, mereka tiba-tiba berseru. Ya Tuhan, kecepatan ini terlalu cepat. Kecepatan kakinya. Aku sama sekali tidak melihatnya dengan jelas. Orang ini sepertinya masih muda, kenapa dia begitu kuat? Mungkinkah ini master tertinggi yang disembunyikan oleh bos? Anak itu sudah mati kali ini. Mata Jia Siwen memadat, dan dia merasakan kecepatan Tan yang mengendurkan kakinya sepertinya menjadi sedikit lebih cepat. Seperti embusan angin, dia maju ke depan dalam sekejap. Jika bukan karena keberadaan Eye of Insight, saya khawatir dia benar-benar tidak dapat melihat dengan jelas. Tapi sekarang meski Anda bisa melihat dengan jelas, kecepatan pertahanan Jia Siwen sedikit lebih lambat. Ledakan. Kaki Tan Song menendang kuat-kuat dada Jia Siwen, dan langsung menendang keluar Jia Siwen, membentur mistar di belakangnya, dan tiba-tiba membenturkan mistar. Tan Song berdiri kokoh di tanah, memandangi bar yang berantakan di kejauhan, jejak rasa jijik muncul di matanya. Bahkan dengan kekuatan ini, kamu berani bersikap sombong. Hari ini hidupmu akan datang, tapi kamu tidak punya kehidupan untuk ditinggalkan. Jia Siwen menyingkirkan benda-benda di tubuhnya dan berdiri. Tidak ada luka di sekujur tubuhnya, namun dadanya sedikit sesak akibat tendangan tadi, dan ia merasa peredaran darahnya sedikit tidak lancar. Ya, aku bisa berdiri, lalu datang lagi. Tan Song berkata dengan dingin, kaki angin puyuh. Karena itu, Tan Song mengambil 2 langkah dan melompat ke udara. Tubuhnya berputar 360 derajat di udara, dan dengan bantuan putarannya, dia memperkuat kekuatan kakinya lagi. Menghadapi kaki yang berlari kencang, Jia Siwen sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, Eye of Insight, buka. Nafas menyegarkan langsung mengalir melalui mata Jia Siwen, dia merasakan matanya melihat lebih jelas, dan dia akhirnya menyadari sudut di mana Tan mengendurkan kakinya. Kelemahannya ada di sini. Jia Siwen menyipitkan matanya dan bergumam sambil menatap lutut Tan Song. Dia mengepalkan kelima jarinya dan meninju lutut Tan Song. Ledakan. Kaki Tan Song menendang tangan Jia Siwen. Meski kekuatan Jia Siwen sangat menakutkan,
namun kekuatan kaki Tan Song tidak tertutupi. Sosok Tan Song melintas dan mendarat dengan mantap di tanah, sementara Jia Siwen mundur beberapa langkah sebelum nyaris berdiri kokoh. Benar-benar pantas menjadi 10 besar Master Nancheng. Jia Siwen melirik tinjunya menjadi merah, bahkan sedikit bengkak. Menurut perkiraannya sendiri, tubuhnya yang telah ditempa dengan energi spiritual, meskipun dipukul dengan keras dengan batang besi, tidak mungkin mengalami kemerahan dan bengkak sedikit pun. Namun, ketika dia menahan kaki Tan Song secara frontal, dia merasa jika dia tidak memasuki tahap kedua dari tahap pemurnian tubuh, kemarahan lawannya akan sedikit lebih dalam, dan saya khawatir lengannya sudah terputus. Konfrontasi sebelumnya. Hei, lumayan, itu sebenarnya diblokir. Melihat Jia Siwen yang hampir utuh, Tan Song berkata dengan heran, jika kamu dapat menghalangi kakiku, sepertinya kamu juga memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 10 master teratas di Nancheng, mendesis. Ketika pelanggan di sekitarnya mendengar ini, mereka menarik napas. Sungguh suatu hal yang mulia bisa menjadi salah satu dari 10 master terbaik di Nancheng. Pantas rasanya bisa menyaksikan duel 10 master teratas di Nancheng hari ini. Terima kasih atas pujiannya. Jia Siwen menjabat tangannya dengan lembut, menghilangkan sensasi kesemutan di lengannya. Yah, lelucon ini juga sudah berakhir. Tan Song menatap Jia Siwen dan berkata dengan dingin, penghinaan yang aku derita padamu terakhir kali, hari ini aku akan membalasnya 2 kali. Saat dia berkata, Tan Song membanting kakinya, dan tubuhnya bergegas menuju Jia Siwen seperti bola meriam. Mata Jia Siwen sedikit menyipit, bahkan dengan mata yang tajam, sudah agak sulit untuk melihat jejak pihak lain. Kenapa orang ini begitu cepat? Jia Siwen mengertakkan gigi dan bergumam. Tinju angin robek. Suara Tan Song tiba-tiba terdengar dari kiri, Jia Siwen langsung menoleh, dan melihat sebuah tinju merobek udara, seperti meteor yang menghantamnya. Sebelum Jia Siwen bisa menggunakan gerakan apapun, dia langsung mengepalkan kelima jarinya, mengumpulkan semua kekuatannya di tinjunya, dan langsung menyapa Tan Song dengan pukulan. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan terdengar suara keras. Jia Siwen terguncang mundur lebih dari 10 meter, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Meski tubuhnya sangat kuat, namun tubuhnya masih sangat rapuh. Dalam tabrakan tadi, dampak mengerikan langsung memasuki tubuh Jia Siwen, menghancurkan bagian dalam tubuhnya. Jika bukan karena seluruh tubuhnya yang telah ditempa oleh energi spiritual, saya khawatir dampaknya saja sudah cukup untuk mematahkan meridiannya. Kaki angin patah. Tepat ketika Jia Siwen ingin mengatur nafasnya, minuman keras terdengar lagi, dan sosok Tan Song tiba-tiba muncul di atas kepala Jia Siwen. Dia mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menghantam bagian atas kepala Jia Siwen. Kaki ini jatuh dari atas ke bawah dengan kekuatan yang mengerikan. Kalau kena langsung, aku khawatir bisa langsung menghantam kepala Jia Siwen. Sepertinya aku tidak bisa menahan tanganku. Jia Siwen menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Pusat gravitasi tubuhnya sedikit merosot, dia menghembuskan nafas yang menyesakkan, dan bergumam, meskipun kamu cepat, apa gunanya? Saat dia berkata, kelima jari Jia Siwen perlahan mengepal, mengeluarkan suara, berderak, seperti petasan meledak. Minum. Jia Siwen berteriak keras dan menghantamkan tinjunya ke arah Tan Song. Ledakan. Pukulan ini mengandung kekuatan yang menakutkan dan langsung mengenai kaki Tan Song. Serangkaian energi internal dengan cepat menembus ke dalam kaki Tan Song, secara sewenang-wenang menghancurkan otot-otot di pahanya. Namun, Jia Siwen menemukan bahwa otot di paha Tan Song tampaknya menjadi lebih kuat, dan serangan kekuatan internalnya saja tidak dapat lagi menyebabkan situasi seperti hari sebelumnya. Hahaha nak, apa menurutmu aku tidak akan bisa mencegahmu melakukan trik ini? Tan Song berkata sambil tersenyum lebar, kamu ingin menyakitiku dengan kekuatan batinmu. Itu hanya mimpi. Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kalau begitu coba trikku lagi. Tinju patah. Jia Siwen menggeram pelan, dan dia menginjak telapak kakinya, dan ekspresinya langsung menjadi serius. Dia mengepalkan kelima jarinya dan menyerang ke arah Tan Song dengan tinju yang tidak mewah. Tan Song berkata dengan ekspresi menghina, hehe, nak, apa menurutmu kamu bisa menyakitiku dengan keterampilan sampah seperti ini?
Naif sekali. Pertarungan ini bisa berakhir. Kaki Feng Ying. Tan Song tiba-tiba melompat, kakinya ditendang seperti capung, dan setiap kali dia mengambil kakinya, sebuah bayangan akan menimpa Jia Siwen. Namun, Jia Siwen tidak mengelak sama sekali, seolah dia akan memukul Tan Song dengan tinjunya. Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan menemuimu. Ekspresi Tan Song dingin, dan dia tiba-tiba menendang dada Jia Siwen. Dengan tendangannya ini, nafas yang mengerikan langsung menerpa Jia Siwen. Pecahkan untukku. Jia Siwen melangkah keluar dengan tenang, dan menyambut tendangan itu secara langsung. Aku melihat tinjunya langsung meledak dan menghantam Tan Song. Ledakan. Tinju Jia Siwen jatuh ke kaki Tan Song, dan ledakan mengerikan terdengar. Teriak Tan Song, tubuhnya terbang terbalik, menabrak dinding, dan benar-benar menghancurkan dinding hingga membentuk sosok. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar tertegun. Kenapa Tan Song yang tadi berada di atas angin bisa disingkirkan oleh Jia Siwen dalam sekejap? Ini, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Tapi menurutku anak itu sepertinya menyembunyikan kekuatannya. Jika dia melakukan tindakan ini lebih awal, dia tidak akan merasa malu. Pertarungan ini menarik banget. Keberuntungan hari ini bagus banget, aku bisa bertemu duel dua master. Orang-orang di sekitar sedang berbicara, tapi Jia Siwen perlahan-lahan melepaskan tinjunya. Orang lain tidak tahu, tapi Jia Siwen tahu bahwa otot di tinjunya terasa kesemutan, yang merupakan tanda bahwa otot tidak dapat menahan tekanan dan robekan. Jurus mematahkan tinju itu adalah jurus Jia Siwen yang berasal dari lonjakan sistem. Tindakan ini terlalu berlebihan. Ia mengumpulkan semua kekuatannya ke dalam kepalanya dan kemudian meledakkannya dengan satu pukulan, meledakkan semua kekuatan yang terkumpul. Kekuatan destruktif yang ditimbulkan berada dalam kekuatan yang sama, dan itu harus tidak dapat dihentikan. Tapi efek sampingnya juga jelas. Jika kekuatan fisik tidak cukup kuat, pukulan seperti itu akan membunuh 1000 musuh, dan akan merusak 800 musuh. Bagaimanapun, Jia Siwen memiliki tubuh baptisan spiritual, jadi cederanya tidak terlalu serius, tetapi perasaan bahwa kekuatannya hampir terkuras membuat Jia Siwen sangat tidak nyaman. Jika Tan Song masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, Jia Siwen hanya bisa mundur terlebih dahulu, karena ia memang tidak memiliki kekuatan yang besar untuk bertarung lagi, apalagi Wang Yuande yang mengawasinya. Begitu dia terluka parah, dia yakin Wang Yuande tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Jia Siwen melihat ke arah Tan Song, dan sekilas dia melihat Tan Song dengan sudut aneh di kakinya. Tan Song sudah pingsan dengan sangat sederhana, darah ada di mana-mana di tubuhnya, dan dia terlihat sangat mengerikan dan menakutkan. Kerumunan di sekitarnya tiba-tiba berseru. Aku pergi, dia. Apakah dia dikalahkan? Omong kosong, aku tersingkir, bukankah ini kerugian? Siapa anak ini? Dia mampu mengalahkan 10 master teratas Nancheng. Sepertinya Nancheng akan membuat badai lagi. Adik laki-laki ini tampan sekali, aku ingin naik dan meminta informasi kontak. Mungkin aku bisa bercerita dengannya. Wang Yuande memandang Tan Song, yang terbaring di tanah tidak yakin akan hidup atau matinya, dan tiba-tiba merasakan rambutnya menyeramkan. Bahkan Tan Song yang sudah ditingkatkan bukanlah lawan Jia Siwen, jadi siapa yang bisa mengalahkan Jia Siwen? Jia Siwen menoleh untuk melihat Wang Yuande, dan berkata setenang mungkin, sekarang, siapa yang mau mencoba? Aku akan bersamaku kapan saja, tapi aku tidak akan berbelas kasihan lagi. Kata-kata Jia Siwen jatuh ke hati semua orang seperti palu yang berat, menakuti orang-orang itu, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Sebuah lelucon, bahkan kaki besi Tan Song, salah satu dari 10 master teratas di Nancheng, dikalahkan. Bukankah mereka naik untuk mengantarkan makanan? Jia Siwen memandang Wang Yuande dan berkata dengan dingin, sepertinya tidak ada yang akan membantumu kali ini. Wang Yuande memandang Jia Siwen dan berkata, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja itu tagihan. Jia Siwen berkata dengan dingin, pertama-tama kamu menyakiti teman sekelas sekolah, lalu kamu menyalahkanku, kamu ingin aku menjadi orang yang ditolak seluruh sekolah, dan kemudian kamu mengirim seseorang untuk membunuhku, jika aku tidak datang lagi. Tidakkah kamu membuat orang mengira aku takut padamu?
Kamu, apa yang kamu inginkan? Wang Yuande berkata dengan gemetar, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Tidak ada apa-apa. Jia Siwen mencibir, melihat sekeliling bar dan berkata, kalau begitu, kamu bisa memberiku bar ini. Wajah Wang Yuande membiru karena marah. Dia menginvestasikan hampir 10 juta di bar ini untuk menjadikannya bar termewah di Nancheng. Jika diberikan kepada Jia Siwen seperti ini, dia bahkan tidak akan bisa menerimanya. Sama sekali tidak mungkin. Wang Yuande mengertakkan gigi dan berkata, lagi pula aku tidak bisa memberimu bar ini. Jia Siwen mencibir dan berkata, jika ini masalahnya, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Karena itu, Jia Siwen berjalan menuju Wang Yuande selangkah demi selangkah. Wang Yuande terkejut, dan buru-buru berteriak kepada orang-orang di sebelahnya, kamu cepat dan hentikan dia. Jangan biarkan dia mendekatiku. Bawahan itu ragu-ragu sejenak, dan hendak melangkah maju untuk menghentikan Jia Siwen. Saat mereka bertemu dengan mata Jia Siwen, kaki mereka tiba-tiba melunak karena ketakutan, dan mereka tertegun serta tidak berani bergerak. Memanfaatkan upaya mereka yang terkejut, Jia Siwen sudah berjalan ke depan Wang Yuande. Dia membungkuk dan menatap mata Wang Yuande dan berkata dengan ringan, terakhir beri kamu 3 detik, jawab aku, berikan atau tidak. Dengan itu, Jia Siwen memancarkan kekuatan mental yang menakutkan, dan secara langsung menindas Wang Yuande. Meski kekuatan mental Jia Siwen tidak kuat, masih sangat menakutkan dibandingkan Wang Yuande. Di bawah tekanan kekuatan mental, Wang Yuande merasa Jia Siwen di depannya seperti binatang buas yang menakutkan, dan dia gemetar dan tidak bisa berkata-kata. 3, 2. Jia Siwen memulai hitungan mundur, dan pelanggan di sekitarnya menahan napas. Mereka semua menunggu jawaban Wang Yuande. Aku memberimu, kata Wang Yuande dengan gemetar. Setelah Wang Yuande selesai berbicara, Jia Siwen langsung mendapatkan kembali kekuatan mentalnya. Wang Yuande tiba-tiba merasa tekanan pada tubuhnya berkurang banyak, yang membuatnya bernapas lega. Beri aku dokumen tokomu. Jia Siwen berkata dengan dingin, orang lain yang bersamamu akan segera pergi dari sini. Wang Yuande mengertakkan gigi karena marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain memanggil sekretarisnya untuk datang dan menyerahkannya kepada Jia Siwen dengan surat-surat tentang kepemilikan bar. Setelah mendapatkan dokumen tersebut, Wang Yuande menekan sidik jarinya, yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut resmi berlaku. Jia Siwen menyimpan file itu dan berkata dengan ringan, oke, kamu boleh pergi. Wang Yuande menatap tajam ke arah Jia Siwen dan berkata, nak, aku pasti akan membuatmu membayar. Jia Siwen berkata dengan santai, tidak masalah, selama kamu memiliki kemampuan ini, aku akan menunggumu kapan saja. Melihat bahwa Jia Siwen sama sekali tidak bermaksud takut pada dirinya sendiri, Wang Yuande tidak punya pilihan selain membawa anak buahnya dan pergi dengan sedih. Melihat orang-orang di sekitar, Jia Siwen tersenyum dan berkata, semuanya, bar tutup hari ini. Kalian harus kembali dulu. Bar akan dibuka kembali dalam sebulan. Kalian dipersilakan untuk datang dan bermain saat itu. Mendengar perkataan Jia Siwen, para tamu yang menyaksikan kemeriahan pun silih berganti pergi. Segera, bar asli yang ramai menjadi kosong, dengan hanya lampu terang yang bersinar di bar yang kosong. Jia Siwen mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Chen Tiantian. Telepon terhubung dengan cepat, dan Chen Tiantian bertanya dengan hormat, bos, ada apa? Apakah kamu punya pengalaman manajemen? Jia Siwen bertanya. Saya pernah melihat berbagai tempat sebelumnya dan mengelola beberapa toko, tetapi karena beberapa hal berakhir, semuanya tertinggal. Apa bosnya? Chen Tiantian bertanya. Ada bar di bawahku yang perlu dikelola oleh seseorang. Bawalah saudara-saudaramu kemari. Jia Siwen berkata dengan enteng. Chen Tiantian terkejut dan bertanya, bos, apakah Anda sudah membuka bar? Jia Siwen mungkin memberitahu Chen Tiantian tentang apa yang baru saja terjadi. Chen Tiantian tertegun lama sebelum dia sadar kembali, dan bergumam, ya Tuhan, bos, kali ini saya bisa mempostingnya, meskipun di bar itu. Jalanan adalah lokasi paling emas, dan ada bar terkenal di seluruh kota selatan. Kali ini jatuh ke tangan kita, uangnya pasti tidak akan berkurang. Jia Siwen mengangguk dan berkata, ya,
tapi biasanya saya harus pergi bekerja. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk mengurus urusan bisnis, jadi urusan ini hanya bisa diserahkan kepada Anda, bukan? Tentu saja tidak apa-apa. Chen Tiantian berjanji sambil menepuk dadanya, aku punya pengalaman dalam manajemen bar sebelumnya, jadi tidak apa-apa menyerahkannya padaku. Itu bagus. Saya akan memberi Anda modal awal sebesar 1 juta. Semua barang ada di bar. Saya tidak perlu membeli terlalu banyak barang untuk saat ini. Saya tidak punya persyaratan lain, tetapi Anda harus ingatlah bahwa tidak ada yang diperbolehkan di bar. Sesuatu yang melanggar hukum. Jika tidak, saya akan menjadi orang pertama yang meminta Anda untuk bertanggung jawab. Suara Jia Siwen penuh tekad. Dia paling membenci pornografi, perjudian, dan narkoba, tetapi bar adalah tempat di mana hal-hal tersebut paling sering muncul. Dia sama sekali tidak membiarkan bawahannya terkontaminasi dengan hal-hal tersebut. Tapi bos, barang-barang ini sangat menguntungkan di bar. Jika tidak ada barang seperti itu di bar, keuntungannya mungkin akan turun sekitar setengahnya. Kata Chen Tiantian dengan malu-malu. Ini bukan masalah. Keuntungan yang rendah tidak menjadi masalah. Kita bisa memikirkan cara lain untuk meningkatkan bisnis bar, tapi cara-cara yang tidak benar ini tidak diperbolehkan. Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam. Iya bos, kata Chen Tiantian. Baiklah, kamu akan segera membawa saudara-saudaramu ke sini, aku akan menunggumu di sini, dan aku akan memberitahumu tentang hal-hal lain saat itu. Jia Siwen berkata dengan enteng. Ya, kami akan segera sampai, kata Chen Tiantian buru-buru. Jia Siwen telah menunggu di sini, dan segera, Chen Tiantian dan yang lainnya datang ke pintu masuk bar Zhu Sui Jinfan. Mereka keluar dari mobil, membuka pintu dan masuk, dan mereka melihat Jia Siwen berdiri di aula dengan keadaan berantakan. Bos, Chen Tiantian mengangguk pada Jia Siwen dan berteriak. Kamu pasti kenal beberapa dekorator, kan? Jia Siwen bertanya. Chen Tiantian mengangguk dan berkata, saya kenal banyak orang yang berspesialisasi dalam mendesain dekorasi bar, serta mereka yang bekerja. Selama uang tersedia, efisiensi kerja sama sekali bukan apa-apa. Tidak apa-apa. Jia Siwen mengangguk puas dan berkata, jika ini masalahnya, maka saya serahkan padamu. Tidak masalah, bos. Chen Tiantian berkata dengan hormat. Jia Siwen mengangguk, lalu naik taksi kembali ke sekolah. Namun Wang Yuande dan yang lainnya kembali ke perusahaannya dengan putus asa. Melihat Tan Song terbaring di tanah dengan ragu, Wang Yuande mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin, brengsek. Bagaimana mungkin anak itu tiba-tiba menjadi lebih kuat? Sekarang saya menawarkan hadiah jika seseorang dapat menaklukkan atau membunuhnya. Siapapun bisa mendapatkan hadiah 1 juta segera, siapa yang mau pergi? Mendengar hadiah jutaan ini, semua mata bawahan berbinar, tapi segera mereka menundukkan kepala. Karena mereka tahu kalau 1 juta ini tidak mudah didapat. Bos, kekuatan anak itu agak menakutkan, kita mungkin bukan lawannya sama sekali. Salah satu dari mereka berkata tanpa daya. Ya, bos, mungkin Anda perlu mencari beberapa master. Kata orang lain. Tuan, jika saya mengenal guru manapun, saya akan mencarinya. Saya masih berbicara omong kosong dengan Anda di sini. Wang Yuande memelototi orang-orang itu dan berkata dengan keras. Bos, aku bisa. Pada saat ini, suara lemah terdengar, dan Wang Yuande menoleh ke belakang dan melihat bahwa pembicaranya adalah Tan Song. Tan Song, kamu sudah bangun. Melihat Tan Song terbangun, Wang Yuande sangat gembira dan bergegas membantu Tan Song dan berkata, apa? Apakah kamu kenal master manapun? Selama kamu bisa membunuhnya, harganya tidak menjadi masalah. Aku kenal banyak saudara laki-laki di disiplin yang sama, kakak laki-lakiku dan kakak laki-laki kedua tidak berada di bawahku. Tan Song berkata dengan gigi terkatup, kami telah berlatih kungfu bersama sejak kami masih muda, dan kami memiliki hubungan yang baik. Sangat baik, selama Anda mengatakan bahwa saya dipukuli dan dinonaktifkan, mereka pasti akan datang membantu. Di mana aku bisa menemukannya? Wang Yuande berkata dengan heran. Karena kekuatan mereka di atas Tan Song, kekuatan mereka pasti tidak lebih buruk dari Jia Siwen. Saat itu, jika Anda ingin berurusan dengan Jia Siwen,
bukankah itu hanya masalah genggaman di ujung jari Anda? Bos, kamu dapat mengambil token Sekte Tan ini dan pergi ke kota Tanjia di luar kota selatan untuk menemukan Sekte Tan. Berikan token ini kepada murid Sekte Tan, dan mereka dengan sendirinya akan memberitahumu. Suara Tan Song agak lemah, tapi dia masih sulit berbicara. Aku tahu, Wang Yuande berkata setelah mengambil token itu, istirahatmu yang baik, aku akan memberitahu saudara-saudaramu tentang kamu, biarkan mereka bersikap adil padamu. Terima kasih bos, selama kakak laki-lakiku dan kakak laki-laki kedua ada di sini, anak itu pasti akan mati. Tan Song berkata dengan gigi terkatup, aku ingin dia melepaskan kakinya juga, dan merasakan perasaan menjadi orang yang tidak berguna. Keesokan harinya, Jia Siwen terbangun dari tidurnya, perlahan ia mengatur aura di tubuhnya. Meski kemarin dia mengonsumsi banyak aura, sisa malamnya sudah cukup untuk memulihkan semua aura yang telah dia konsumsi. Lihat hal baik apa yang diberikan oleh sistem Spike Mall hari ini. Jia Siwen berkata penuh harap. Karena itu, dia membuka sistem Spike Mall. Masih ada 3 hal di sistem Spike Mall. 2 perhiasan pertama yang familiar, Jia Siwen melewatkannya bahkan tanpa melihatnya, dan mengalihkan pandangannya ke hal terakhir. Di atas, senam pengembangan intelektual melihat nama aneh ini, Jia Siwen bingung. Mungkinkah senam radio bisa mengembangkan kecerdasan? Dengan rasa ingin tahu, Jia Siwen mengulurkan tangan dan mengklik kolom itu dan bertanya, sistem, jelaskan senam pengembangan intelektual ini kepada saya. Sistem menjelaskan, tuan rumah, senam pengembangan intelektual ini adalah jenis senam khusus. Pelatih dapat mencapai tujuan mengembangkan kecerdasan saat melakukan senam, dan pada saat yang sama merilekskan suasana hati dan meredakan ketegangan. Ada hal semacam ini. Jia Siwen melebarkan matanya dan berkata dengan ekspresi yang luar biasa. Dia sudah lama ingin menemukan sesuatu yang dapat membantu teman-teman sekelasnya mengembangkan kekuatan otak mereka, tetapi dia tidak dapat memikirkannya setelah dia berpikir keras, dan sekarang sistem benar-benar memberikan hal seperti itu. Tetapi apakah hal semacam ini benar-benar berhasil? Kekuatan otak bukanlah tentang perkembangan. Jia Siwen bergumam dengan sedih, sepertinya kamu harus mencobanya sendiri dulu. Karena itu, Jia Siwen mengulurkan tangan dan mengklik senam pengembangan intelektual. Segera, pilihan lain menghilang seketika, dan item di kolom itu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung masuk ke otak Jia Siwen. Namun, aliran informasi ini jauh lebih lemah dibandingkan latihan sebelumnya, hanya sebagian kecil, dan Jia Siwen dengan cepat selesai membaca. Senam ini kelihatannya agak aneh. Jia Siwen mengerutkan kening dan bergumam. Secara teori, senam sebagai salah satu olahraga binaraga membutuhkan kekuatan yang kokoh dan latihan yang standar. Rangkaian senam ini lebih mirip Tai Chi, yang melemaskan saraf dan otot selama latihan lambat. Kembangkan otak semaksimal mungkin. Setelah membaca, Jia Siwen bergumam, kalau begitu, saya akan mencobanya sendiri dulu. Sambil berkata, Jia Siwen perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam, lalu tangan dan kakinya mulai bergerak. Tangan dan kakinya bergerak sangat lambat, seolah-olah bergerak lambat melintasi lintasan aneh di udara. Detik berikutnya, Jia Siwen mengeluarkan suara, huh. Dia menemukan bahwa ketika dia menjalankan rangkaian senam ini, aura di sekelilingnya sepertinya dipanggil, dan masuk ke dalam tubuhnya dengan gerakan tersebut. Dengan masuknya energi spiritual, Jia Siwen merasa otot-otot lengannya menjadi lebih rileks, tidak sekencang sebelumnya. Dan semangat yang sedikit bingung karena baru bangun sepertinya sudah jauh lebih sadar. Jia Siwen merasa sirkuit otaknya tidak pernah sejelas ini, seolah-olah dia tidak akan pernah bisa melupakan apapun saat melihatnya. Setelah menyelesaikan set, Jia Siwen perlahan menarik kembali tangan dan kakinya, dan aura perubahan di sekitarnya juga menjadi tenang dan kembali ke ruang sekitarnya lagi. Ternyata rangkaian senam ini ternyata bisa menggerakkan aura saat sedang berlari. Jia Siwen berkata dengan cara yang luar biasa, pantas saja efeknya begitu bagus. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.